Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Gambar Teknik. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan alat-alat gambar dan kegunaannya. Sementara capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai jenis alat gambar pada gambar teknik. Berikut adalah pensil gambar. Jadi pensil gambar ini ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama adalah pensil batang dan yang kedua adalah pensil mekanik. Pensil batang atau ordinary pencil ya, pensil. Nah, ini adalah yang gambar di atas ini. Dan yang kedua adalah pensil mekanik, mechanical pencil. Di mana pensil mekanik maupun pensil batang ini dua-duanya bisa digunakan untuk proses menggambar teknik. Namun untuk pensil batang, maka ketebalan garisnya harus diatur dengan meruncingkan ujung dari pensil atau bagian karbonnya ya. Sementara untuk pensil mekanik itu bisa kemudian diganti isinya saja, di mana ukuran dari pensil mekanik ini umumnya adalah 0,3 ya, 0,5 dan 1 mm. Nah, berdasarkan kekerasannya, maka pensil dikategorikan ke dalam beberapa kategori dengan kemudian memberikan simbol. Jadi berdasarkan kekerasan isinya, maka secara umum ya kategori yang diberikan itu adalah pensil dengan jenis pensil keras ya, kemudian pensil sedang dan juga lunak. Di mana kekerasan pensil ini diberikan kode untuk yang keras adalah hard ya, H dari H1 sampai H9 artinya adalah keras, kemudian half black ya, atau kemudian film itu adalah sedang dengan huruf HB dan juga F ini artinya adalah sedang, dan juga pensil yang lunak yang diberikan kode B dari B sampai 6B. Nah, untuk penggunaannya tentu akan disesuaikan dengan penggunaan. Nah, untuk penggunaan di gambar teknik, khususnya kita sebagai pemula, itu adalah menggunakan pensil gambar 2B. Kenapa 2B? Karena 2B ini adalah jelas ya, karena dia adalah hitam, kemudian lunak, dan juga mudah didapatkan. Maka nanti di dalam proses praktikum saya menyarankan menggunakan pensil 2B. Apakah jenis yang lain bisa digunakan? Boleh. Khususnya misalkan yang H untuk menggambar sketsa itu bisa menggunakan yang kodenya H, tidak memerlukan ketebalan, namun memerlukan sketsa-sketsa yang di situ adalah kemudian akan menjadi jelas, yaitu dengan menggunakan pensil jenisnya yang hard. Nah, berikut inilah rapido atau tinta ya. Tinta ini digunakan untuk menggambar pada kertas gambar ya, di mana isi dari rapido ini adalah tinta, di mana satu set rapido ini biasanya berisi beberapa batang rapido ya dengan berbagai ukuran ya. Kemudian ada botol tinta, ini botol tintanya, kemudian ada rapidonya ya, atau alat gambar yang kemudian di dalamnya nanti berisi tinta ya. Dan ini adalah botol tinta tadi, kemudian ada ring jangka yang digunakan untuk menggambar yang kemudian nanti akan dipasangkan dengan jangka ya, yang dengan jangka itu akan menggambar dengan menggunakan tinta. Nah, rapido ini diisi dengan masukkan tinta ya ke dalam tabung tinta tadi, sehingga pada rapido ini bisa diisi ulang ya. Jadi terdapat tabung tinta siap pakai atau botol tinta, di mana tabung yang berada dalam rapido tadi ya akan bisa kemudian diisi ulang sehingga bisa kemudian digunakan. Nah, untuk ukuran-ukuran dari rapido ini ya mengikuti ukuran ketebalan garis. Nah, ini yang lazim ya, yang
umum ada jarum rapido yang ini nanti menentukan ketebalan garis yang dihasilkan dari 0,1, 0,2, kemudian sampai 1. Jadi variasinya tinggal kita gunakan ya sesuai dengan ketebalan garis yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga adalah kertas gambar atau paper ya. Ada beberapa macam kertas gambar. Dari sisi macamnya ada kertas manila. Ini biasanya digunakan untuk latihan dan sketsa gambar. Ada millimeter block. Ini biasanya untuk latihan, kemudian buat sketsa dan juga gambar prarencana. Dan yang ketiga ada kertas gambar kalkir, di mana ini digunakan pada gambar prarencana, gambar rencana, dan gambar detail kan gitu. Nah, untuk pengarsipan biasanya akan menggunakan kertas kalkir. Nah, jenis kertas pada gambar juga dibedakan berdasarkan ukuran dengan kode kertas A0, A1 sampai A5. Dengan ukuran untuk A0 adalah 1189 dikalikan dengan 841 mm dan seterusnya ya. Di mana kemudian untuk A1 ini adalah setengah dari A0, di mana panjang dari A0 akan menjadi lebar untuk A1 dan lebar A0 akan menjadi panjang untuk A1 dan seterusnya. Dan ini yang lazim yang banyak sudah digunakan itu adalah A4 dengan ukuran 297 kali 210 mm. Untuk A2 berarti adalah 2 kali A4. Untuk A2 adalah 2 kali A3. Dan seterusnya. Ini yang kertas yang digunakan di dalam menggambar teknik. Nah, yang keempat adalah segitiga. Nah, segitiga ini ada satu set penggaris segitiga digunakan untuk berlatih menggambar secara manual. Jadi ada satu set penggaris segitiga terdiri dari penggaris dengan sudut 40-40. Ini yang bagian atas ini. Jadi panjangnya ini adalah yang ke bawah kemudian ke kanan ini sama ya, kemudian memiliki sudut yang sama 40 kemudian 40. Kemudian satu lagi adalah 90. Jadi 90 derajat 40 40. Dan penggaris dengan sudut 30 ya ini 30 dengan 60. Kemudian satu lagi adalah yang siku-sikunya atau 90. Nah, dua set segitiga inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam menggambar teknik ya dengan berbagai teknik. Sebagai contoh, ini adalah cara menggunakan satu set penggaris segitiga untuk mendapatkan sudut-sudut istimewa. Misalkan tadi dari sudut 45 dan juga 15, ini akan kita dapatkan sudut 75. Dengan sudut 45-45 yang kemudian posisinya dibalik, dengan sudut yang berapa ini, yang 60, maka kita juga akan bisa mendapatkan sudut 15 derajat dan seterusnya. Jadi dari kedua segitiga ini juga bisa kemudian divariasikan sehingga mendapatkan sudut-sudut istimewa. Yang kelima adalah jangka. Jadi jangka digunakan untuk menggambar lingkaran, menggambar busur ya, pemindahan garis dan juga proyeksi garis antar bidang gambar. Nah, jangka ini dapat digunakan untuk menggambar dengan pensil ya, yaitu dengan karbon. Tadi ini ujung pensil dengan karbon. Bisa juga dengan menggunakan tinta, yaitu dengan menggunakan kepala rapido. Jadi di sini akan diganti dengan kepala rapido. Untuk pensil ini biasanya adalah untuk pragambar. Kalau untuk kemudian rapido ini biasanya untuk gambar detail dan gambar yang akan kemudian digunakan di dalam komunikasi bahasa teknik. Ini cara memasang kepala rapido pada jangka tadi ya. Jadi bisa dipindahkan, dipasangkan. Nah, ini berarti adalah ujungnya dari karbon tadi, dari pensil ya, atau isi dari pensil kemudian diganti dengan rapido yang berisi tinta. Nah, cara menggunakan jangka memulainya lah dengan cara searah jarum jam. Jadi mulai dari atas nih misalkan kemudian diputar kemudian akan kemudian berakhir. Jadi searah dengan jarum jam. Yang keenam adalah mal. Jadi mal adalah alat bantu untuk menggambar bentuk-bentuk yang telah ada di dalamnya. Nah, ini ada beberapa jenis mal, bisa jadi berupa mal huruf tadi ya, untuk membuat huruf-huruf tadi dengan menggunakan mal huruf ya, atau kemudian menggunakan mal angka ya, atau geometri atau simbol-simbol tertentu, atau menggunakan mal lengkung. Geometri bisa lingkaran, segitiga ya, elips misalkan ini bisa menggunakan mal geometri,
atau menggunakan malengkung. Nah, ini satu set malengkung yang digunakan di dalam proses menggambar teknik. Nah, langkah menggunakan mal untuk buat garis lengkung atau buat kurva ini ditunjukkan misalkan kita mau buat gambar ya, tentu dibuat titik-titik dulu yang kemudian melewati suatu garis yang akan kemudian kita buat atau kita tebalkan dengan menggunakan tinta misalkan, baru kemudian mal itu akan digeser mengikuti bentuk atau geometris dari garis tersebut. Dan yang ketujuh adalah mesin gambar. Nah, mesin gambar itu merupakan alat bantu gambar manual yang merupakan gabungan dari satu set penggaris segitiga. Jadi ada satu set penggaris segitiga ini ya. Kemudian busur derajat, ini juga ada di sini, busur derajat. Kemudian lengan, ini berupa lengannya ya. Dan penahan, kemudian ada penahannya. Di lengan, kemudian ada lengan, kemudian ada penahan. Nah, dengan menggunakan mesin gambar ini, maka keperluan dari penggaris, misalkan busur derajat itu bisa digantikan oleh mesin gambar ini, sehingga untuk menggambar akan lebih mudah. Demikian tadi jenis-jenis peralatan perkakas yang digunakan di dalam menggambar teknik. Maka mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.